Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T2019-1244. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang judul penelitian. Judul penelitian dinyatakan secara singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti atau yang akan dikaji. Judul ini mencakup tindakan untuk menjelaskan dan menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaat yang akan diteliti. Formulasi judul dibuat agar menampilkan wujud PTK, bukan penelitian pada umumnya. Umumnya pada bawah judul utama dituliskan pula subjudul. Subjudul ini ditulis untuk menambahkan keterangan lebih rinci tentang subjek, tempat, dan waktu penelitian. Berikut merupakan contoh judul PTK menurut Zainul Salam di dalam bukunya Metode Penelitian Tindakan Kelas. 1. Penerapan model cooperative learning teknik jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika di kelas 11 SMA Bina Insani Sukahaji tahun pelajaran 2018-2019. Kedua, penerapan pembelajaran model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika kelas 7 di SMP 1 Kaso Kandel tahun pelajaran 2017-2018. Ketiga, implementasi strategi pembelajaran inquiry pada mata pelajaran PPKN untuk meningkatkan pemahaman konsep kepatuhan hukum kelas 8 SMP 1 Bandung tahun 2019-2020. Bisa disimpulkan dari beberapa sumber di atas, judul penelitian sendiri merupakan unsur dasar dalam menentukan apa yang akan diteliti atau fokus masalah yang akan dikaji. Pembuatan penelitian sendiri merupakan suatu ilmu di mana seseorang peneliti berusaha mencari problem dan solusi dari problem yang akan diteliti. Judul di dalam suatu penelitian harus ditetapkan terlebih dahulu agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyebabkan seorang peneliti bingung dalam mengkaji penelitiannya tersebut, dan agar peneliti dapat fokus menentukan solusi dari objek yang akan ditelitinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Rifatul Mujahidah, NIM T2019-1221. Di sini saya akan menjelaskan sistematika proposal penelitian tindakan kelas pada bab 1, terutama pada latar belakang masalah. Nah, setelah menyusun judul penelitian, langkah selanjutnya adalah menyusun latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, berisi deskripsi tentang identifikasi masalah yang akan dibagi oleh guru saat mengajar di kelas. Kemudian menentukan masalah yang paling mendesak untuk segera dipecahkan dan menganalisis akar masalah yang segera dipecahkan pula. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah untuk memecahkan masalah. Maka dari itu, dalam latar belakang harus memaparkan hal-hal sebagai berikut. 1. Masalah yang diteliti adalah masalah yang benar-benar terjadi di kelas dan merupakan tanggung jawab. Yang kedua, masalah yang diteliti merupakan masalah yang paling mendesak untuk segera dipecahkan, serta dapat dilaksanakan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang memperlancar penelitian. Yang ketiga, identifikasi masalah di atas, yaitu menjelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab masalah secara cermat dan sistematis, memberikan argumentasi atau pendapat bagaimana dapat menarik kesimpulan tentang akar masalah tersebut. Sebagaimana tulisan pada umumnya, penulisan pada latar belakang masalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pembuka. Pada bagian pembuka ini berisi tentang gambaran umum yang akan diangkat dalam penelitian. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi memuat tentang fakta-fakta, fenomena-fenomena,
data-data, dan pendapat para ahli di bidangnya berkenaan dengan pentingnya masalah dan dampaknya jika masalah tersebut tidak diselesaikan atau dibiarkan begitu saja. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup, berisi tentang alternatif penyelesaian masalah yang dapat ditawarkan sebagai solusi. Nah, demikian penjelasan dari saya terkait penulisan latar belakang masalah pada proposal penelitian tindakan kelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftidaullah Khairiyah, NIM T2019-1234. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan masalah dan pemecahan masalah. Perumusan masalah. Perumusan masalah berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah harus memuat apa yang mau ditingkatkan atau diperbaiki. Dengan cara apa peningkatan atau perbaikan itu dilakukan dan terjadi di mana. Dalam rumusan masalah, sebaiknya menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Seperti contoh, apakah dengan penggunaan metode cooperative learning teknik jigsaw dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mata pelajaran fisika di kelas 11 SMA Bina Insani Sukahaji? Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Cara pemecahan masalah ditentukan atas dasar akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Alternatif pemecahan hendaknya mempunyai landasan konseptual yang bertolak dari hasil analisis masalah. Seperti contoh, pembelajaran dengan metode cooperative learning teknik jigsaw dapat memotivasi peserta didik berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling memberikan pendapat. Selain itu, cooperative learning teknik jigsaw mengembangkan peserta didik dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong mengatasi tugas yang dihadapinya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rupida Mastuti, NIM T2019-1230. Saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh guru melalui penelitian. Tujuan yang terdapat dalam penelitian biasanya menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur ketercapaiannya setelah dilakukannya penelitian. Dan biasanya dalam tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan. Contohnya, 1. Untuk mengetahui penerapan metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PAI di kelas 4 di SDN Mojosari 1, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan metode role playing dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PAI di kelas 4 SDN Mojosari 1, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Yang kedua adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan harapan guru sebagai peneliti setelah dilakukan penelitian. Manfaat dalam penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkenaan dengan manfaat nyata dan langsung dirasakan oleh pihak-pihak terkait dalam penelitian tersebut. Contohnya, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran PAI dengan menggunakan metode role playing di kelas
4 SDN Mojosari 1 Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Sedangkan manfaat praktisnya yang pertama, bagi peserta didik dengan adanya penelitian ini diharapkan peserta didik bisa lebih aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga nantinya peserta didik bisa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, bagi guru dapat memperoleh wawasan dan dapat memanfaatkan hasil penelitian pada pembelajaran tematik. Melalui penelitian ini, guru juga dapat menentukan strategi yang cocok untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam pembelajaran PAI. Dan yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 di SDN Mojosari 1 Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan bisa digunakan sebagai pustaka untuk sekolah dan materi model dan media pembelajaran. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya M. Yazizan, NIM T 2019-1204. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritik dan hipotesis tindakan. Pada bagian ini diuraikan kajian teori dan pustaka yang menimbulkan gagasan mendasar usulan rancangan penelitian tindakan. Kemukakan juga teori, temuan, dan bahan lain yang menjadi pendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan tindakan tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang digunakan di dalam penelitian. Pada kajian teori dipaparkan landasan substantif dalam arti teoritik atau metodologi yang dipergunakan oleh peneliti dalam menentukan alternatif yang akan diimplementasikan. Tinjauan pustaka berarti falsafah dasar, teori, dan konsep yang sangat erat kaitannya dengan skop penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang diambil harus relevan dengan yang pertama, permasalahan. Ini dilihat dari isinya. Kemudian yang kedua, variabel yang diteliti. Ini dapat dilihat dari judul atau subjudul yang ditulis dalam teori. Hipotesis PTK tidak ditujukan untuk diuji statistik sebagaimana hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis tindakan atau PTK diajukan sebagai upaya untuk memperbaiki pembelajaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufuril Imam Hamdani, NIM T 2019-1246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metodologi penelitian. Pada bagian ini diuraikan secara jelas metodologi penelitian yang akan dilakukan, kemukakan objek, waktu dan lamanya tindakan, serta lokasi penelitian secara jelas. Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi yang bersifat daur ulang atau siklus. Sistematika dalam ini meliputi yang pertama, setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut, seperti komposisi siswa pria dan wanita, latar belakang sosial ekonomi yang mungkin relevan dengan permasalahan, tingkat kemampuan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu variabel yang diselidiki. Pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijadikan fokus utama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga
yakni rencana tindakan. Pada bagian ini digambarkan rencana tindakan untuk meningkatkan pembelajaran seperti perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan interpretasi, dan yang terakhir analisis dan refleksi. Yang keempat yaitu data dan cara pengumpulannya. Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang digelar, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurang berhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Yang kelima yakni indikator kinerja. Pada bagian ini, tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui PTK yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep peserta didik. Yang keenam yakni tim peneliti dan tugasnya. Pada bagian ini hendaknya dicantumkan nama-nama anggota tim peneliti dan uraian tugas peran setiap anggota tim peneliti serta jam kerja yang dialokasikan setiap minggu untuk kegiatan penelitian. Yang ketujuh yakni jadwal kegiatan penelitian disusun dalam matriks yang menggambarkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Yang kedelapan, rencana anggaran meliputi kebutuhan dukungan finansial untuk tahap persiapan pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Selanjutnya, pembahasan mengenai daftar pustaka dalam PTK, yaitu dalam daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, yakni buku, artikel, jurnal, dokumen resmi atau sumber-sumber lain dari internet, atau tercetak misalnya CD, video, film, atau kaset yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh peneliti tetapi tidak pernah digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau tidak dikutip tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.